tadi ada titipan pertanyaan gini Pak, gimana caranya, sekarang mungkin Pak Gideon kan nggak sudah lagi ada berkecimpung secara langsung di pekerjaan yang kayu, mungkin sudah didelegasikan. Nah gimana caranya untuk menyiapkan, mendelegasikan pekerjaan kepada mungkin anak atau siapapun yang Pak Gideon percaya untuk sekarang jadi apa ya, tongkat estafet itu diberikan, itu butuh berapa lama? Karena terkadang eh, mereka tuh ngelihat gini, kadang orang tua usahanya A, belum tentu anaknya mau meneruskan salah satu usaha dari orang tuanya. Nah itu mungkin yang Bapak Gideon mungkin bisa salah satu sharing, gimana cara menyiapkan supaya usahanya tetap berjalan sesuai dengan visi yang Tuhan taruh, tetapi di generasi yang sekarang ini kan mereka mesti akan berinovasi terus. Nah itu caranya supaya mereka mengarahkan untuk mau inovasi itu gimana caranya? Jadi itu Pak. Ya, secara umum Bapak Ibu Saudara, orang kalau punya usaha kepengen ada penerusnya, itu secara natural kepengen begitu. Tapi persiapkan, saya sama istri sudah janjian, kalau tidak ada yang mau meneruskan, ya wis bubaran, gitu loh. Itu perlu hatinya dipersiapkan itu dulu, ya. Jadi saya tanya sama anak yang perempuan tidak bisa, dia punya pelayanan di Bekasi tidak bisa. Anak saya laki-laki juga bilang saya punya usaha sendiri, tidak bisa. Jadi secara manusia wis mandek gitu loh ya. Tetapi kurang lebih pada waktu umur 15, 5 tahun yang lalu saya punya cucu umurnya 15. Perempuan lagi. Saya tanya sama dia, ini engkong ingin menyerahkan, ini ada tongkat estafet. Kira-kira ini cucu saya mau atau tidak melanjutkan usaha engkong. Nah dia kan dibesarkan namanya Kenis. Dia dibesarkan punya visi yang menjangkau seluruh dunia ya. Mereka tuh kirim orang ke Nepal, ke Pakistan, ke Brasil, kemana ya. Jadi ini sudah tertanam di dalam cucu saya bahwa pelayanan harus sampai ke ujung bumi. Jadi saya cerita sama dia, engkong punya panggilan, tulisan firman ini harus sampai ke ujung bumi. Jadi saya tawarin kepada dia. Tapi dasarnya sebelumnya kalau tidak ada yang meneruskan, ya wes, saya berhenti nanti ya. Atau Tuhan punya cara yang lain. Nah, begitu ditanyain, dia bilang mau. Jadi, nek mau sekolah apa ya engkong? Sekolah mesin, teknik mesin seperti engkong. Jadi, umur 15, dia pergi ke Singapura, sekolah teknik mesin, universitas dari Inggris yang mengadakan percepatan. Dalam 2 tahun, dia sudah menyelesaikan S1, jadi umur 17, dia selesai S1, begitu itu dia di Bekasi 1 tahun, umur 18 dia pindah ke Cirebon, tinggal serumah sama saya. Dia sekarang sedang take over, sedang belajar, sedang semua yang urusan usaha ini dia sedang pelajari. Jadi di luar kendali saya sebetulnya, Tuhan yang menyiapkan orang yang sebetulnya secara wong wedok mengurusi teknik mesin, tapi mau dia ternyata ya. Dan kalau orang mau, lalu Tuhan ngejokin semua yang diperlukan, itu perlu saudara pegang saudara ya. Yang pertanyaan berikutnya Pak, ini yang seperti yang tadi di awal Bapak khotbah tentang anak muda yang harus menyiapkan diri. Nah, itu dulu waktu Bapak ngerintis dari sebuah visi itu butuh berapa lama dan sampai akhirnya jadi satu produk, dan satu produk itu butuh berapa lama juga sampai akhirnya ada orang yang mau beli. Nah, itu Pak. Ya, jadi saya dalam anugerah Tuhan lahir di keluarga pendeta, secara keuangan itu tidak omber, saudara.
Jadi saya perhatikan ibu saya tanggal 10, tanggal 15 suka manggil tukang rombengan baju dijual, ditukar sama beras. Itu tahun 1950 sekian ya, sudah lama sekali ya. Jadi karena kondisinya seperti tadi, saya itu dari kecil sudah senang memperbaiki apa saja yang di rumah. Tidak ada yang selamat. Di rumah semua tak bongkar, jam dinding, organ, apa saja ya. Nah itu ternyata menjadi fondasi untuk saya punya usaha sekarang. Jadi sebetulnya dari kecil Tuhan sudah punya sesuatu. Ada adik saya dari kecil senangnya main organ. Wis dolanannya organ terus. Dan ayah saya kok mendukung gitu loh. Sampai sedulur-sedulur dia sudah mulai dewasa, sekolah musik di Jogja, dia sudah dewasa ini bakalan kawin sama siapa ya, isone main organ, iya ini ya. Tetapi Tuhan itu berbuat sedemikian rupa sampai dia ada di Kanada, ada ibu-ibu dari Taiwan yang lihat ini orang main musik kok pinter ya, di gereja melayani Tuhan. Aku punya anak yang sudah sekolah Alkitab selesai, dijodohke sama dia. Jadi ternyata suaminya tadi menerima sepenuhnya orang yang tidak bisa masak, tapi bisa main organ. Itu semua dari kecil. Ya, ya makanya saudara-saudara yang adik-adik kalau senang dolanan HP terus, tidak mempelajari sesuatu yang berguna, saudara ketinggalan nanti. Ya, ya, itu persiapannya dari dulu Pak. Dari kecil ya Pak. Iya, iya. Jadi kalau untuk pengganti 5 tahun yang lalu karena kedua anak tidak bisa melanjutkan, saya tawarin sama cucu. Ya. Jadi yang kalau Pak Gideon kan dari sejak kecil berarti ya? Iya betul. Sudah ada bakat untuk ngoprek. Iya betul. Dan itu begitu dibongkar balik lagi ke semula atau sempat ada yang nggak tahu nggak jadi bentuk lagi? Ya itulah betul, banyak sampai nangis tidak bisa, tapi ayah saya jam tangan tidak bisa dibawa ke tukang jam, aku belajar di situ. Iya. Nambal ban aku tongkrongi tukang sepeda. Jadi di rumah saya kan 8 anak, sepeda itu banyak sekali, aku yang dandani. Adikku yang pendeta itu dolan ngobrol. Dia memang seneng ngobrol sama orang, nih aku senengnya ngoprek tadi gitu. Nah, dari kecil sudah ada gitu Pak. Sudah ada bakat ya Pak istilahnya. Iya. Oke, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silahkan. Nah belum ada, saya mau tanya gini Pak. Yang sekarang kan Bapak di usia yang terbilang sudah nggak muda lagi lah ya. Muda di usianya tapi sudah nggak muda lagi di usia yang sebaya yang lainnya. Nah itu gimana caranya Bapak bisa tetap memanage antara pekerjaan, keluarga, sama melayani Tuhan secara bersamaan? Iya itu anugerah semua sebetulnya. Saya tuh kalau di Cirebon ngurusi pembangunan di Eklesia, di Gracia, radio dan sebagainya, karena saya senang di bidang itu gitu loh. Jadi saya saben hari saya adakan waktu untuk ngecek pegawai-pegawainya kerjanya seperti apa. Tapi saya fokus juga di pekerjaan. Di pekerjaan saya membuat produk-produk baru gitu loh. Kalau yang lain-lain sudah diatur, ada order A, keluarnya A. Yang payah kalau order A, keluarnya A minus atau B itu perusahaannya bakal bubar gitu loh. Tapi itu sudah di-manage lama. Nah, saya pikir adalah produk-produk baru. Dan cucu saya sekarang sedang mengusahakan untuk dikenal di seluruh dunia. Jadi dia punya pegawai yang ngurusi, ngirimi email, ini ada produk ini ke seluruh dunia. Ya, seperti itu sedang dilakukan. Ya. Lalu untuk usia sekarang kesehatan, ya saya belajar untuk olahraga saben hari.
ya, untuk menjaga stamina tetap bisa menyelesaikan sampai akhir begitu. Itu penting sekali ya. Cuma di tempat Pak Petrus dikasih makan yang macam-macam. Tapi omongannya ya sekali ini saja. Oke Pak, ini ada yang sudah masuk di lewat IG. Misal ada sebuah kesempatan dari orang lain untuk kita dapat pekerjaan atau ditawari sebuah pekerjaan. Dari manakah kita tahu itu juga datang dari Tuhan? Apakah kita harus menyiapkan waktu, berdoa, menunggu jawaban Tuhan, atau jalani saja setiap kesempatan yang hari itu diberikan, mengingat ada kairos Tuhan? Iya, kalau saya perhatikan perlu berdoa ya. God is our guide, dia menuntun jalan kehidupan saudara. Ya. Kalau sampai salah, itu salahnya kelihatannya sedikit, lama-lama tambah ado gitu loh. Dia yang tahu masa depan saudara seperti apa, tanyakan sama Tuhan di bawah doa. Kalau saudara bilang, kok enggak dijawab-jawab ya, ya, saudara datang ke hamba Tuhan minta didoakan. Seperti tadi ceritanya Pak Yusak terhadap seorang janda, harus berbuat apa saya tidak tahu. Ada petunjuk-petunjuk yang Tuhan kasihkan. Cuma hidup saudara harus dalam keadaan benar. Hidup di dalam kebenaran sehingga Tuhan punya kuasa untuk ngatur hidup saudara. Tapi kalau hidupnya tidak karuan, minta dipimpin, ora iso, gitu loh, ya Pak. Jadi pertama berdoa pribadi, kalau mantep dijalani saja. Tapi kalau masih ragu-ragu, tanya sama hamba Tuhan untuk minta didoakan. Ya, Diteguhkan ya. istilahnya. Iya betul Pak. Oke, lanjut lagi. Ini dari orang yang tadi pagi ikut yang streaming Pak. Bapak singgung sedikit tentang masalah perpuluhan. Mengenai perpuluhan, bagaimana sebenarnya cara menghitung perpuluhan yang benar versi dari seorang pengusaha. Karena ada beberapa yang kadang memainkan dua pembukuan ganda istilahnya ya. Kadang yang ada yang seperti itu, ada yang mencoba ya dari laba bersih baru dikasih, ada yang dari total penghasilan bruto dikasih. Sebenarnya yang seperti apa sih Pak, supaya buat saya ini saya bisa paham dan saya bisa melakukan dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, saudara, soal perpuluhan yang pertama harus ingat Tuhan itu dudu kekurangan duit. Penting sekali. Bukan kita tuh nyumbang sama Tuhan. Dia bilang semua yang ada di ladang, di hutan itu punyaku. Ya. Nah, saudara, perpuluhan itu dikembalikan dengan kesadaran saya sudah diberkati dan saya mengembalikan a portion, satu bagian yang di depan. Perpuluhan bukan ini dijalani 1 bulan, terakhir masih ada sisa baru dikeke sama Tuhan. Tidak, awal sudah diutamakan. A portion, satu bagian dari yang kita terima, kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, soal jumlah, itu sebetulnya saudara ngerti sebetulnya. Artinya kalau sebagai pengusaha, saudara punya feeling-feeling, untungnya berapa. Nah, saben tahun, 2 tahun, 3 tahun sekali ganti mobil, kira-kira piye gitu loh. Iya. Kan mobil mungkin harga 200-300 juta. 3 tahun sekali ganti, 100 juta dia masuk dalam 1 tahun. Walaupun hitungannya bisa disetel hitungannya, pengeluaran begitu banyak ya. Jadi yang sisa net income-nya cuma segini, 1/10-nya, wis bisa diatur. Tapi sekali lagi Tuhan bukan kepengen duitnya, kepengen hati saudara, dan mengembalikannya itu dengan ucapan syukur.
Ya. Cuma 1/10 sebagai pegangan saja. Jadi saya memberitahukan kepada pegawai saya soal perpuluhan, aku ngomong BDE, saya anggap untung saya 20%, misalnya ini contoh, 20%, kamu hitung omset dalam 1 bulan, 2% dari omset itu perpuluhan saya. Ngerti Pak? Dudu dihitung jelimet, wah ini ada yang sakit sampai harus masuk rumah sakit, pengeluaran akeh, perpuluhannya kudu dikurangi, ora. Sudah punya feeling-feeling, saya keuntungannya berapa, jangan ngurangi, lebih bagus gitu loh. Saudara tetapkan 10% daripada keuntungan 20% sebulan adalah 2%, ya Pak ya. Jadi dari pegawai saya tiap akhir bulan dia kasih cek sama saya, Pak ini perpuluhan, tinggal saya tanda tangan wani atau ora gitu loh. Iya. Dan yang penting perpuluhan itu harus sepakat dengan pasangan saudara. Sekali lagi Tuhan tuh tidak kepengin saudara bentrok gara-gara perpuluhan. Ya. Dan dia tidak butuh duit saudara, butuh hati saudara, butuh kasih saudara kepada dia. Kenapa harus ada orang lain yang sepakat dengan kita? Saya sepakat dengan pegawai bagian keuangan. Aku ngomong, ini contoh saja, misalnya 2% dari omset. Ya. Jadi dia akhir bulan nunjukkan cek sama saya untuk saya mau tanda tangan atau tidak. Tapi karena saya sudah sepakat sama dia, mau aku melenjani gitu loh ya. Perlu ada kesepakatan dulu, mengikatkan diri di dalam satu perjanjian, Tuhan aku akan memberikan segini gitu loh ya. Perpuluhan itu mendatangkan berkat. Alkitab berkata, kamu tidak cukup tempat untuk menampung berkat yang Tuhan akan kasih. Itu di Maliaki bilang gitu. Yang digerojoke dalam hidupmu bukan cuma duit saja, macam-macam semua. Berkat Tuhan itu datang sampai tidak cukup tempat untuk nampung. Artinya saudara penuh kesempatan untuk berbagi sama orang lain. Gitu. Ya. Ya itu singkatnya begitu Pak. Ya. Bisa diatur sebetulnya. Mesite ya bisa pengeluaran digedeke terus 10%. Tapi hati dia tahu aku itu bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa hidup begini, kira-kira berapa yang Tuhan kasih di dalam hidup saya. Dan hitung 1/10 sebagai patokan saja. Ya. Berarti kalau yang dari Pak Gideon itu 1/10 dari total Omset ya. Tapi 1/10-nya dari keuntungan. Oh ya, dari keuntungan 20%-nya tadi. Tapi itu contoh saja Pak. Pakai contoh, ya, saya menetapkan saya dari usaha ini untungnya kira-kira berapa. Itu pengusaha ngerti apa Pak. Ya. Sudah tahu ya. Iya, beli modalnya segini, didol segini, dia sudah punya feeling-feeling gitu ya. Ini ada lagi Pak, dari seorang ibu lewat Instagram juga, kenapa saya sudah kerja begitu keras tapi uang tidak pernah bisa terkumpul. Ini sejak dulu sampai sekarang, apakah ini ada kutuk dari keturunan atau memang salah di manajemen, dan bagaimana untuk saya bisa menyikapinya, apakah ada jalan keluar? Terima kasih. Syoktin balas ini pertanyaan. Katanya kan berbagi gitu. Nah. Jadi ada seorang perempuan yang nulis, saya sudah kerja keras tapi duitnya orang ngumpul-ngumpul terus gitu loh. Ya, gitu Pak. Ya, betul. Iya, Nggak ya. pernah terkumpul, Pak. Apakah ada salah? Ya. Betul.
sama Tuhan. Ya, kalau ada Udah sih Pak, udah nyala. kalau dalam hati kita itu ada ada pertanyaan gitu ya. Sebaiknya kita bawa di hadapan Tuhan gitu pertanyaan-pertanyaan itu. Digumuli nanti pasti Tuhan akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Yang pasti jangan punya pikiran yang negatif gitu. Saya lebih cocok kalau kita ada di dalam pergumulan, lebih baik bertanyanya pelajaran apa yang Tuhan sedang berikan melalui kondisi yang saya alami gitu. Itu lebih, nanti apa yang kita alami itu berubah menjadi berkat. Kalau kita berpikirnya didikan apa, pelajaran apa yang Tuhan sedang berikan ke hidup saya melalui kejadian ini. Tapi kalau pertanyaannya seperti tadi, apakah ada kutuk, apakah saya salah ini, apakah saya salah itu, jadi kalau sikapnya seperti itu, saya merasakan jadi mau menyalahkan Tuhan atau menyalahkan diri sendiri atau mungkin nanti menyalahkan orang lain. Lebih baik mengambil pelajaran dari kejadian yang sedang kita alami. Gitu. Sebab kalau pelajaran yang Tuhan berikan itu kita bisa tangkap, buat Tuhan sih memberkati itu enggak susah sih ya. Tapi yang susah adalah bagaimana kita bisa menangkap didikan Tuhan atas kejadian yang kita alami. Enggak tahu kira-kira menjawab enggak seperti itu? Mungkin yang menjawab ya Bu ya. Ini ada lagi sambungannya Bu. Tapi dari orang yang beda. Tadi kan di pagi Bapak cerita masalah yang pabrik terbakar atau apa ya, gudang atau pabrik terbakar. Nah, itu sikapnya Bapak sama Ibu, dia tanya itu seperti apa? Kan sudah punya usaha jalan, tiba-tiba habis tuh kan. Nah, itu yang Bapak hari itu sama Ibu hadapi, itu seperti apa dan bersikap seperti apa? Itu mungkin akan bisa menjawab yang pertanyaan yang tadi tentang yang orang kerja tadi itu. Kami yang jawab. Ya, waktu kebakaran itu kami akhirnya ya itu bersyukur sekali di Sion itu kami punya persekutuan kelompok kecil gitu ya bersama Ibu Nani dan beberapa teman yang lainnya. Jadi waktu kami mengalami kebakaran itu kami doa bersama dan kami dikuatkan oleh teman-teman kami. Seperti itu. Ya, dari pihak saya justru karena kebakaran sebetulnya Tuhan sedang menyingkirkan mainan-mainan saya yang lain. Karena saya tuh Itu ya Pak ya. Udik. dolanannya kayak gitu loh. Suruh fokus di tulisan firman sebetulnya gitu loh. Nek tidak dibakar, ngamprak-ngamprak, tujuan yang Tuhan punya dalam hidup saya tidak akan tercapai. Jadi cara Tuhan sangat ajaib. Ya. Tetap bersukacita walaupun mengalami entek kabeh, bahkan sudah mau kirim ke Australia, wis terima duitnya, barangnya belum dikirim, kobongan, kudu balik ke duit, barangnya hilang juga, saudara. Jadi sebetulnya level yang rendah sekali, tapi Tuhan memulihkan berlipat kali ganda. Kalau bisa nangkep maksudnya Tuhan apa tadi. Tadi perempuan yang ibu yang tanya, ini saya harus kerja keras, orang ngumpul-ngumpul, nah itu perlu tadi jawaban yang ibu berikan. Ya, ya. Terus doa gumulkan Ya, dulu Pak ya. ya. Ini ada lagi Pak pertanyaan dari tentang masih
seputar pengusaha dan perpuluhan. Pertanyaan pertama, sebagai pengusaha, apakah boleh kita berhutang? Dan kalau mengalami kerugian, apakah tetap harus perpuluhan? Nah ini. Ya, nek kerugian artinya income-nya minus kan? Ya, Betul ya. Kudu datang sama Pak Pendeta, perpuluhanku minus bulan ini, sampean kudu ngei aku. Orang ono, dia bisa makan, ya dilihat keperluan dia yang paling minimum Tuhan sediakan. Jadi belajar mengembalikan kepada Tuhan, dudu sing gede-gede, mulai dari yang kecil-kecil dikembalikan sama Tuhan. Ojo hitung-hitungan sama Tuhan gitu loh. Jadi memang ada waktunya, saya pun ada waktu-waktunya harus pinjam uang gitu loh. Seperti pada waktu COVID itu ordernya menurun, tapi saya punya pemikiran pegawai tidak dikurangi, tetap digaji full semuanya. Nah, saya perlu bantuan pinjaman begitu ya. Tidak apa-apa ya. Yang penting kalau meminjam harus mengembalikan gitu. Dan percaya kalau Tuhan akan melepaskan saya karena firman-Nya, kamu akan meminjami bangsa-bangsa dan tidak pinjam. Sekarang saya dalam proses tadi ya. Dulu saya kasih kredit sama pembeli-pembeli, kalau barang sudah diterima baru bayar. Sekarang saya mulai ngajarin mereka, kalau order bayar 50% dulu ya. Begitu Pak. Ya. Oke. Jadi sudah jelas ini Pak. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin sebagai penutup dari Bapak mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk. Sudah cukup dari pagi sampai sore, termasuk sama Bahasa Jawa. Bapak Ibu bahasa Jawa. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Dari Ibu mungkin Tin mau nyampaikan mau sesuatu. sampaikan sesuatu. Ya, yang bisa saya sampaikan sebagai seorang istri, kita harus mendukung suami kita di dalam doa dan juga menjadi sahabat untuk suami kita. Jadi kalau ada masalah, kita belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi pergumulan suami kita dan dibawa di dalam doa, dan belajar untuk tidak menyalahkan suami terlebih dahulu, tapi semua dibawa dalam doa dan banyak mendengar. Itu yang mungkin saya bisa tambahkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati.